Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Sore. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya selaku tim 3 yang akan memandu kegiatan diskusi kita pada sore hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan judul materi kita pada hari ini. Yang pertama, fonotaktik bahasa Indonesia. Adapun submateri yang akan kita bahas pada sore hari ini, yakni yang pertama, pengertian dan konsep dasar fonotaktik. Yang kedua, distribusi fonem dalam struktur kata bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya berikan waktu dan kesempatan kepada Saudara Rahmi untuk menjelaskan materinya. Silakan Saudara Rahmi. Baik. Pengertian dan konsep dasar fonotaktik. Fonotaktik dalam kajian linguistik adalah cabang dari fonologi yang membahas bagaimana fonem dapat dikombinasikan dalam suatu bahasa. Aturan fonotaktik menentukan kombinasi fonem mana yang dapat membentuk suku kata atau kata yang sah dalam bahasa tertentu. Konsep ini tidak bersifat universal karena setiap bahasa memiliki sistem fonotaktik yang berbeda. Definisi fonotaktik menurut para ahli. Pada umumnya, para ahli bahasa sepaham bahwa fonotaktik membicarakan permasalahan struktur fonem. Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa konsep fonotaktik oleh para ahli bahasa berikut ini. Yang pertama, menurut Konjono, menyatakan bahwa fonotaktik merupakan kaidah pengerangkaian fonem untuk membentuk satuan fonologis yang lebih besar. Misalnya suku kata. Dua bahasa mungkin memiliki beberapa fonem yang sama, tetapi kaidah fonotaktiknya berbeda. Yang kedua, menurut Alwi dan kawan-kawan, fonotaktik merupakan kaidah yang mengatur penjejeran atau penderetan fonem dalam satu morfem. Aturan penderetan fonem tersebut berdasarkan konvensi di antara pemakai bahasa itu sendiri, sehingga bahasa yang satu dengan yang lainnya memiliki kaidah yang berbeda. Dari konsep tersebut jelas bahwa fonotaktik merupakan sistem struktur fonem yang tidak hanya terbatas pada sistem pengaturan fonem sampai pada aturan morfem, melainkan sampai pada tataran kata. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Rahmi yang sudah memaparkan materi ini. Selanjutnya, saya berikan waktu dan kesempatan kepada Saudari Yuni untuk menjelaskan materinya. Distribusi fonem dalam struktur kata bahasa Indonesia. Distribusi fonem mengacu pada posisi dan fungsi fonem dalam struktur kata, baik di awal, tengah, maupun akhir kata. Fonotaktik bahasa Indonesia membatasi posisi tertentu untuk beberapa fonem dan ini membentuk struktur suku kata khas bahasa ini. A. Struktur suku kata bahasa Indonesia. Menurut Alwi DDK 2003 dalam tata bahasa Baku Bahasa Indonesia, struktur suku kata yang umum dalam bahasa Indonesia meliputi F. Vokal. Dalam huruf I dikatakan ikan. KF. Konsongan vokal. Dalam kata ba diambil dari kata batu. FK. Vokal konsongan. Dalam am kata am diambil dari lampu. KFK. Konsongan vokal konsongan. Kata lam diambil dari lampu. Ulang. Dia sudah baca di sini. Di mana? Sonde, lu baca begini sah, struktur kata tuh. Tipe apa kan diskusi? Baik,
Saudari Yuni, di sini saya menanggapi sedikit ya tentang ucapan Saudari Yuni tadi, penjelasan dari Saudari Yuni tadi mengenai materi ya. Itu yang pertama itu mengenai struktur suku kata bahasa Indonesia. Jadi struktur suku kata bahasa Indonesia itu menurut Alwi dan kawan-kawan itu meliputi yang pertama itu vokal. Nah, contoh vokal itu diambil dari kata i atau huruf i dalam kata ikan. Jadi yang kedua itu tuh konsonan vokal atau kafe. Itu diambil dari kata batu, yaitu ba itu tuh. Yang kedua itu tuh, yang ketiga vokal konsonan. Itu diambil dari kata lampu. Itu ada yang tengah itu ada am. Ini konsonan, ini vokal, ini konsonan. Yang ketiga, yang keempat itu konsonan, vokal, konsonan. Itu diambil dari kata lampu. Jadi kata lampu ini terdiri dari beberapa unsur ini kata, yaitu konsonan. Itu yang pertama itu L, itu huruf konsonan. Terus ini A, itu vokal. Jadi kita tuh huruf vokal terdiri dari A, I, U, E, dan O. Sedangkan konsonan itu dari B, D, dan selanjutnya itu. Nah, jadi begitu. Begitupun dengan struktur suku kata kompleks seperti KKV atau KKV hanya ditemukan dalam kata serapan asing bahasa Inggris atau dalam dialek tertentu. Kata asli bahasa Indonesia sangat jarang atau bahkan tidak pernah membuat gugus konsonan di awal. Itu. Jadi kepada Saudari Yuni saya persilakan. Baik, Samon, kita perhatikan kepada Saudari Yuni untuk menjelaskan materinya. Distribusi fonem dalam struktur kata bahasa Indonesia. Distribusi fonem mengacu pada posisi dan fungsi fonem dalam struktur kata, baik di awal, tengah maupun akhir kata. Fonotaktik bahasa Indonesia membatasi posisi tertentu untuk beberapa fonem, dan ini membentuk struktur suku kata bahasa ini. A. Struktur suku kata bahasa Indonesia. Menurut Alwi dan kawan-kawan 2003 dalam Tata Bahasa Indonesia, struktur suku kata yang umum dalam bahasa Indonesia meliputi vokal, huruf i dikatakan ikan, konsonan vokal atau kafe dikatakan batu karena ada b, f, vokal konsonan atau fk diambil dari kata lampu Karena ada unsur am. Kaf, fk, konsonan vokal konsonan diambil dari lampu karena dan kata lampu dari kata lampu karena ada unsur lam. unsur kafe yang adanya ada konsonannya di sini tuh L itu adalah huruf konsonan, A itu tuh huruf vokal, M itu konsonan. Jadi kata lampu itu terdiri dari huruf kafe, struktur katanya itu kafe gitu. Struktur suku kata kompleks seperti KKV atau KKV hanya ditemukan dalam kata serapan atau dalam dialek tertentu. Kata asli bahasa Indonesia sangat jarang atau bahkan tidak pernah memuat gugusan konsonan di awal. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Yuni yang sudah memaparkan materinya dengan baik. Selanjutnya saya berikan waktu dan kesempatan kepada Saudari Putri untuk menjelaskan materinya. B. Posisi fonem dalam kata. 1. Posisi awal. Fonem konsonan seperti fonem B, D, K, T, M, S, dan I umum ditemukan pada posisi awal kata. Contoh,
posisi awal dari kata kuda. Fonem T, posisi awal dari kata tali. Fonem M, posisi awal dari kata mata. Fonem S, posisi awal sapu. Fonem I, posisi awal lupa. 2. Posisi tengah diisi oleh vokal fonem A, I, U, E, dan O. Contoh: fonem B, posisi tengah batu. Fonem A, posisi tengah mata dari kata mata. Fonem I, posisi tengah dari kata sisi. Fonem U, posisi tengah dari kata lucu. Fonem E, posisi tengah dari kata merah. Fonem O, posisi tengah dari kata lori. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada saudari Putri yang sudah memanfaatkan meeting ini. Selanjutnya saya berikan waktu dan kesempatan kepada saudari Amu untuk menjelaskan ini. Baik, selanjutnya posisi akhir kode. Konsonan seperti fonem N, fonem M, fonem T, dan fonem K umum muncul pada akhir kata. Contohnya Contohnya fonem N makan, fonem M hitam, fonem T lihat, fonem K banyak. Sebaliknya fonem B, fonem G, dan fonem D jarang muncul pada akhir kata dalam bahasa asli, cenderung akhir dalam kata serapan. Contoh kata serapan: fonem B yang diambil dari kata adab diserap dari bahasa Arab. Selanjutnya fonem G yang diambil dari kata teolog yang diserap dari bahasa Yunani. Begitupun fonem D yang diambil dari kata ikad yang diserap dari bahasa Arab. Implikasi fonotaktik dalam adaptasi kata asing. Kata serapan dari bahasa lain seringkali disesuaikan agar sesuai dengan kaidah fonotaktik bahasa Indonesia. Contohnya struktur stasiun. Adaptasi ini menunjukkan adanya prinsip fonotaktik yang aktif menentukan penerimaan bentuk bunyi dalam bahasa Indonesia. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada saudari Musada yang sudah memaparkan. Jadi di sini saya tanggap sedikit mengenai penjelasan dari saudari ini tadi tentang struktur kata ya. Jadi struktur kata dalam bahasa Indonesia itu terdiri dari ini vokal dan konsonan. Biasanya kita dalam menggunakan bahasa Indonesia itu huruf vokal dan konsonan, keduanya itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Tapi kita di Indonesia ini tuh jarang sekali menggunakan suku kata kompleks. Itu hanya digunakan oleh bahasa asing, bahasa Inggris. Jarang kita menggunakan bahasa struktur kata suku kata kompleks ya. Saya rasa cukup sekian tanggapan saya mengenai materi dari saudari Yuni. Materi tadi yang teman-teman sudah paparkan rasa cukup. Untuk pertemuan kita pada hari ini, diskusi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Sekian saya ucapkan dan terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Sore.